Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Faza Gandhi dari 12 IPA 6. Jadi di sini di pelajaran biologi ini saya akan membuat praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke, jadi yang pertama saya akan memberitahu nih tentang tujuan praktikum kali ini. Jadi tujuan praktikum saya kali ini, saya akan mengamati faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan yang kedua, saya akan menyimpulkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di sini saya akan memberitahu dasar teorinya. Pertumbuhan adalah proses. Pada tanaman, pertumbuhan dimulai dari proses perkecambahan biji. Perkecambahan suatu tanaman dapat terjadi apabila kandungan air di dalam biji semakin tinggi. Hal ini karena adanya proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Proses perkecambahan dimulai dengan munculnya sobekan pada selaput biji yang disebut radikula yang merupakan calon akar primer. Kemudian, pada bagian ujung paling atas akan muncul epikotil, calon batang. Setelah itu, pucuk dan akar yang memiliki jaringan meristematik selalu membelah akan terus memanjang dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi untuk alat dan bahannya di sini ada kapas, kacang hijau, 2 buah gelas, dan air. Oke, untuk langkah pertama kita rendam kacang hijau kurang lebih 5 jam ya. Jadi langkah yang kedua, masukkan kapas yang sudah dibasahi dengan air ke dalam wadah. Oke, jadi langkah yang ketiga yaitu masukkan kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam kedua wadah untuk ditanam. Dan ini hasil pengamatan di tempat gelap selama 7 hari. Dan ini hasil pengamatan tempat terang selama 7 hari. Dan selanjutnya ini untuk tabel hasil pengukurannya. Jadi untuk pembahasan yang pertama, di sini ada pertumbuhan di tempat gelap. Pada tempat yang gelap, kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya, hormon auksin yang terdapat pada biji kacang tanah dan padi menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat namun kurang merata. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus, tidak sehat. Warna batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil, sehingga daun berwarna kekuningan. Peristiwa ini disebut etiolasi. Oke, yang kedua di sini ada pertumbuhan di tempat terang. Pada tempat yang terang, kacang hijau mendapat cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Akibatnya, pertumbuhan kacang hijau akan lambat karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Akibatnya, pertumbuhan kacang tanah dan padi tetap gelap, cenderung bengkok. Batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk dan kuat. Daun terlihat segar dan berwarna hijau karena mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis serta memiliki cukup klorofil. Oke, untuk kesimpulannya bisa kita ketahui bahwa cahaya merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman yang berada di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat daripada tanaman yang berada di tempat yang terang. Karena di tempat yang gelap, tanaman tidak mendapatkan cahaya matahari sehingga hormon auksin, hormon pertumbuhan yang terdapat pada biji bekerja secara optimal. Sedangkan di tempat terang, tanaman mendapatkan cahaya matahari sehingga hormon auksin, hormon pertumbuhan terurai. Oke, sekian praktikum biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.